Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik ya, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan ya Komite Reformasi Polri, sebuah badan yang akan merumuskan rekomendasi perubahan ya, bagaimana institusi kepolisian. Karena kita lihat saja demo-demo kemarin banyak yang mengkritik habis-habisan soal Kapolri, bahkan ya ada hashtag ya ganti Kapolri dan sebagainya. Inilah salah satu ciri khas Presiden Prabowo begitu kan ya. Kalau ingin memperbaiki dan bahkan bisa muncul begitu kan ya soal Komisi Reformasi Polri atau Komite terhadap perubahan reformasi Polri. Saya kira ini langkah bagus. Pertanyaannya sekarang, banyak yang kemudian kepanasan. Para termol-termol itu sudah banyak begitu kan yang menolak kalau Mahfud MD itu menjadi ketua Komite Reformasi Polri. Termol-termol itu ketakutan. Kenapa, Bang? Ini kasus-kasus geng Solo ini bisa saja dibongkar habis-habisan. Ya, ini justru Presiden Prabowo ini perlu diapresiasi yang sangat luar biasa. Kalau Profesor Mahfud MD itu masuk dan bahkan menjadi bagian anggota Komite Reformasi Polri. Kita lihat saja beberapa bulan yang lalu begitu kan kritikan-kritikan ketika Profesor Mahfud MD itu berlawanan atau menjadi rival politiknya. Ya di tahun 2024 dengan Prabowo begitu banyak yang mengkritik habis-habisan soal Polri ini bahwa Profesor Mahfud MD dianggap gagal menjadi Menko Polhukam pada waktu itu. Tapi kan kita lihat saja sekarang ini nampaknya Presiden Prabowo begitu kan yang membutuhkan sosok Profesor Mahfud MD dan itu sudah diakui kabarnya. Sudah diakui bahwa istana akui Prabowo minta Mahfud MD itu gabung ke tim kepolisian. Nah, ngeri kan? Bagaimana tidak kejang-kejang ini termol-termol mereka begitu. Geng Solo bisa terbongkar kasus-kasusnya begitu ya. Ngeri Mas. Ngeri sedap ya. Wajar di berbagai media sosial mengatakan Profesor Mahfud MD gagal. Profesor Mahfud MD gagal. Banyak yang mengatakan seperti itu. Rupanya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak yang ketakutan. Satu, Profesor Mahfud orang jujur. Yang kedua, ya ceplas-ceplos kalau benar-benar, kalau salah-salah. Ya, ini perlu perhitungan juga begitu kan. Bagi seorang Presiden Prabowo begitu. Agar seimbang. Tidak lagi kemudian dikendalikan para geng Solo di lingkaran istana, tapi seimbang nantinya begitu, ya. PDIP in, ya, yang out adalah geng Solo. jadi saya kira ini langkah yang bagus, ya. Jadi langkah yang bagus kalau menurut saya. Kalau menurut saya pribadi begitu kan, ya. Profesor Mahfud MD menjadi atau komite atau ketua Komite Reformasi Polri ini langkah yang bagus. Coba kita baca komentar-komentar netizen dulu begitu. Ini sebuah langkah yang perlu diapresiasi dari pemerintah ya Presiden Prabowo. Setidaknya telah identifikasi adanya masalah institusi di Polri yang perlu reformasi. Kita tunggu beberapa bermakna reformasi yang akan dilakukan khususnya untuk memperbaiki citra Polri yang kurang. Saya kira ini setuju begitu kan ya. Ada yang mengatakan kalau dikasih pilihan untuk rakyat memilih antara Pak Mahfud MD dengan siapa begitu, atau contohnya dengan Mahfud MD dengan Hamdan Zulfa. Saya kira jauh begitu dengan Hamdan Zulfa. Mending Profesor Mahfud MD kalau menurut saya pribadi begitu kan ya. Jadi saya kira begini, dengan adanya situasi dan kondisi saat ini begitu di tengah isu banyak demonstrasi yang kemudian dianggap pengamanannya gagal, para aparat dibenturkan dengan masyarakat, mungkin dengan adanya Komite Reformasi Polri ini bisa saja sejalan selaras nantinya, tidak lagi ada intervensi. Kabarnya komite ini adalah secara independen, yang diisi oleh para tokoh-tokoh penting. Ada tokoh-tokoh lintas agama dan sebagainya. Saya kira ini juga bagus. Dan Prabowo Subianto sebagai presiden setuju banget ini begitu kan. Kenapa? Kalau reformasi Polri ini benar-benar diselesaikan dengan baik, tidak ada lagi oknum, tidak ada lagi tambang ilegal sana sini begitu kan. Ini saya kira bagus. Ini bukan soal keamanan juga begitu kan ya. Tapi soal bagaimana sipil ketika ada demo-demo besar benar-benar teratasi.
Ya, tidak ada kericuhan ya sehingga menjadi tidak kondusif kemarin, sehingga kocar-kacir sana sini banyak yang dibakar. Ini kan sebagai bentuk kegagalan di mana Polri begitu kan ya, pihak-pihak kepolisian yang kemudian mengamankan, dan di situ banyak yang kemudian banyak kritikan di berbagai media sosial. Saya setuju dengan pendapat itu begitu. Walaupun secara tidak langsung ya banyak yang mengkritik langsung Polri diganti. Ya memang satu sisi kalau menurut saya pribadi diganti karena memang sudah waktunya begitu kan ya, sudah berapa kali dia menjabat di situ begitu. Berikan kesempatan kepada anak buahnya biar apa? Biar sama lah begitu kan. Saya kira ini tidak ada tawar-menawar. Analisis sebut reformasi Polri mustahil tanpa ganti Kapolri. Apakah ganti Kapolri lebih baik atau lebih buruk atau bagaimana? Apakah biasa-biasa aja? Ini kan menjadi pertimbangan juga begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini langkah yang bagus kalau menurut saya pribadi begitu kan, bahwa Kapolri ini begitu kan ya benar-benar harus dievaluasi betul begitu kan ya. Nah, di tengah isu inilah yang kemudian pemerintah ya tengah menyiapkan pembentukan Komite Reformasi Polri, ya sebuah badan yang akan merumuskan rekomendasi perubahan besar terhadap institusi kepolisian. Nah, Presiden Prabowo Subianto ini ya telah mengundang sejumlah tokoh untuk bergabung. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik ya Mahfud MD kabarnya begitu kan ya, telah mengundang, dan bahkan Sekretaris Negara begitu Farestio Hadi juga mengungkapkan ya istana kini sedang menghubungi sejumlah tokoh untuk diminta kesediaannya bergabung dalam Komite Reformasi Polri. Itu harus benar-benar benar-benar independen lah begitu kan, tanpa intervensi apapun. Nah, kalau dari Komite Reformasi Polri itu benar-benar diterapkan, maka Kapolri tidak seenaknya sendiri melakukan apa aja begitu kan, harus tergantung dengan evaluasi-evaluasi itu. Nah, kalau semisalnya ya suatu saat nanti ada kericuhan besar seperti demo-demo kemarin, maka jelas bukan tidak mungkin reformasi Polri itu akan tetap bergerak begitu kan untuk mengevaluasi ke pihak-pihak kepolisian. Nah, salah satu yang kemudian ditakuti di situ karena Profesor Mahfud MD itu berada di situ begitu kan. Ya, kenapa? Ya, kalau ini benar-benar diberentesi saling buka data, saya kira ini langkah yang bagus untuk keberanian ya Profesor Mahfud MD di situ ya. Bahkan terus kemudian nama Profesor Mahfud MD mencuat begitu. Nah, Prasetyo itu menjelaskan bahwa belum ada keputusan siapa yang akan menjadi ketua komite. Tapi untuk Profesor Mahfud salah satunya juga kabarnya begitu kan. Ya, kabarnya juga diminta untuk bergabung begitu. Jadi saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Langkah yang bagus. Apalagi ya reformasi Polri ini sudah sering disuarakan ya, apakah ini benar-benar serius atau tidak, tapi kita tunggu saja. jadi ini keren begitu kan ya. Banyak pengamat mengatakan Prabowo ini pimpin langsung Komisi Reformasi Polri agar hasilnya tidak mandul ya. Secara hitung-hitungan, bahkan secara analisis begitu kan ya, bahwa kalau reformasi Polri ini Presiden Prabowo sendiri yang menjadi pemimpinnya di situ, memimpin ya terhadap Komite Reformasi Polri, saya kira ini langkahnya juga baik begitu kan ya. Bukan sekedar hanya direkomendasi sana sini diabaikan ya, bukan sekedar hanya menjadi komite begitu. Tapi benar-benar bekerja untuk bagaimana di lingkaran pihak kepolisian atau pihak Kapolri itu benar-benar bisa diatasi. Coba kita lihat saja begitu. Ada kemarin pemberitaan polisi ditipu dengan polisi gadungan. itu gimana logikanya begitu? Jadi saya kira ini kan Komite Reformasi Polri ini kan hanya melihat begitu kan ya, apa yang terjadi pada pihak kepolisian, pihak Kapolri begitu ya. Saya kira Pak Listio Sigit ada posisi ya, salah satunya ada keberhasilan dan ada yang juga tidak begitu kan ya, dan ini sudah lama memimpin begitu. Sudah waktunya kalau menurut saya pribadi ya diganti. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu lagi nih begitu. Ya konsepnya ini bagaimana nantinya. Dengan adanya seperti ini, maka Profesor Mahfud MD ini begitu kan ya, sudah memang istana sudah mengakui begitu kan terhadap apa yang kemudian menjadi pembahasan hari ini, bahwa Profesor Mahfud MD juga diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk gabung ke tim reformasi kepolisian. Nah, dengan adanya seperti ini, maka ini ya Ahmad Doviri juga ya tunggu instruksi Prabowo soal tim reformasi ini.
Nah, sebelum penasihat khusus ya Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ya Reformasi Kepolisian Ahmad Dhafiri masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto soal tim reformasi kepolisian. Ini masih digagas hari ini. Masih digagas hari ini. Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Nampaknya Profesor Mahfud MD sudah banyak yang mengungkapkan fakta-fakta yang serius. Salah satunya adalah soal judol. Yang kedua adalah soal soal Sambo begitu kan ya, soal Sambo. Yang ketiga begitu kan, soal banyak orang-orang yang kemudian kasus kemarin yang dianiaya oleh anaknya politisi begitu kan ya, terus kemudian mengungkapkan bagaimana mereka kasus suap di hakim yang kemudian disita uangnya sampai ratusan miliar di situ. Itu kan bagian dari orang-orang yang kemudian seperti Profesor Mahfud ini mengungkapkan tabir-tabir itu. Dan saya kira banyak yang akan menolak begitu juga begitu kepada Profesor Mahfud MD ini begitu. Menolaknya gimana, Bang? Ya karena begitu banyak para koruptor ya, apalagi geng Solo begitu kan. Ya takut untuk diungkapkan, untuk nanti terbongkar begitu kan. Masalah kasus-kasus besar misalnya, soal tambang ilegal dan sebagainya. Profesor Mahfud ini pasti bernyanyi begitu. Tidak mungkin nanti begitu akan hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai sebagai evaluasi begitu kan ya, tim evaluasi. Saya kira tidak seperti itu begitu. Nah, nanti mungkin komite ini akan menelusuri begitu bagaimana di pihak-pihak kepolisian ya, terutama di Kapolri ini begitu kan ya, apa yang terjadi begitu, bagaimana soal kasus-kasus itu begitu. Pasti ini ada perintah nantinya begitu kan. Kalau kasus-kasus itu misalnya begitu kan ya, ada oknum yang memainkan seperti kasus Sambo, maka kemudian Profesor Mahfud ini pasti tahu lah begitu, mana rekayasa dan mana yang tidak. Semuanya saja bisa terungkap begitu. Karena ini para tokoh dan lintas agama. Ya, yang masuk di situ begitu ada Menteri Agama, ada lintas agama dan sebagainya. Saya kira ini langkah yang bagus bagi Presiden Prabowo begitu kan, untuk menjaga stabilitas politiknya, untuk menjaga keamanan politiknya, agar apa? Agar ketahuan siapa mereka begitu kan. Oknum-oknum yang bermain tambang ilegal sana sini biar kelihatan di situ siapa yang bermain. Jadi saya kira ini langkah yang bagus ya, langkah yang bagus untuk kepada di kepemimpinan dari seorang Presiden Prabowo sendiri begitu kan. Ya ini. Bahkan yang sebelumnya penasihat khusus ya Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Informasi Kepolisian Ahmad Dhafiri masih menunggu instruksi bagi Presiden Prabowo ya. Ini saya kira ini langkah yang bagus, dan bahkan mengatakan Prasito ini menyebutkan bahwa evaluasi terhadap institusi adalah hal yang lumrah dilakukan, termasuk terhadap Polri. Ini bagus, langkahnya juga bagus ya. Ya semoga saja nanti Presiden Prabowo ini benar-benar tidak terganggu lagi lah ya dengan isu-isu yang kemudian muncul di berbagai media sosial. Salah satunya memberikan fakta yang tidak baik misalnya begitu kan ya, atau palsu, atau bagaimana para demonstrasi yang kemudian sekarang ini ada yang kabarnya hilang dan sebagainya. Ini harus ada tim di situ untuk mencari fakta ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.